Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut panduan Bilas tahun 2026, Perpustakaan Muawanah. Mari berkarakter Islami melalui literasi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selayang Pandang Bilas 2026. Bilas merupakan akronim dari berkarakter Islami melalui literasi di bulan suci. Bilas termasuk salah satu dari program perpustakaan Muawanah yang sekaligus menjadi pilar fondasi gerakan literasi madrasah. Bilas 2026 insya Allah akan tayang setiap hari Sabtu sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setiap episodenya akan diceritakan cerita-cerita berkarakter Islami yang akan dibawakan oleh peserta didik MI Muawanah, di mana selanjutnya sering disebut sebagai presenter Bilas. Masih sama seperti pada Bilas tahun lalu. Pada Bilas 2026 kali ini juga akan terdapat kuis yang akan muncul di setiap akhir sesi Bilas. Yuk ikutan kuis Bilas dan dapatkan poinnya dan raih kesempatan meraih door prize-nya. Berikut link untuk mengirim jawaban kuis Bilas ada di bawah kolom deskripsi atau simak terus video ini sampai habis, nanti pasti akan ada linknya. Soal kuis Bilas terbagi dalam 3 jenis, yakni sesi reguler, sesi khusus, dan sesi ekstra. Setiap jawaban kuis yang terkirim akan otomatis terekap secara bertahap. Update peringkat kuis dilakukan by system secara berkala dalam waktu 1 kali 24 jam. Berikut ketentuan menjawab kuis Bilas. Yang pertama, terkait poin kuis Bilas. Pada sesi reguler terdapat 10 pertanyaan dengan poin maksimal 10, sedangkan pada sesi khusus terdapat 10 pertanyaan dengan poin maksimal 30. Nah, untuk sesi ekstra terdapat 5 pertanyaan dengan poin maksimal 50. Yang kedua, 5 penjawab benar semua tercepat dengan mengirimkan maksimal pukul 19.00 kuis di hari yang sama akan mendapatkan tambahan 5 poin dan hanya diberlakukan pada sesi reguler. Yang ketiga, penjawab benar semua tercepat jika di luar pukul 21.00 WIB tidak akan mendapatkan tambahan poin. Dan ini adalah channel YouTube Perpustakaan Muawanah, yakni @muawanah_lib yang akan menayangkan Bilas 2026. Yaps, ini link yang tadi dicari. Link ini akan menuju ke halaman pendaftaran untuk dapat ikut serta di kuis Bilas. SID Bilas 2026. Berikut tampilan awal, lalu diklik name, diisi nama, email. Diisi email aktif untuk menerima notifikasi, subjek diisi QEEZ. Kategori, silakan pilih Bilas. Priority, silakan pilih biasa. Dan isi jawaban pada description dengan format Bilas, episode, jawaban. Contoh, Bilas 01 BCDC ABCDA centang ayam not robot dan kirim dengan klik create tiket. Update perolehan poin sekaligus peringkat poin kuis Bilas akan diupdate melalui link berikut. SID Kuis Bilas 26. Nah, beberapa media official perpustakaan Muawanah yang dapat Sobat Bilas ikuti ada Friends page @muawanah_lib, Instagram @muawanah_lib, Twitter atau X @muawanah_lib, TikTok @muawanah_lib, YouTube @muawanah_lib, website di Perpus, Miss Muawanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reha Mauda Octavia. Hari ini saya akan menceritakan tentang hikayat Mbah Mayang Madi. Alkisah pada zaman kerajaan Majapahit, tepatnya di sebuah perkampungan di pesisir utara Pulau Jawa, yang lebih sering dikenal dulunya sebagai Kampung Jawa. Kampung ini dipimpin oleh
lurah yang ramah dan bijaksana, yakni Mbah Julak. Jabatan lurah pada masa itu berbeda dengan jabatan lurah seperti saat ini. Jabatan lurah pada masa itu sudah sangat tinggi sekali terkait wewenang dan jabatan yang diemban. Sebagai pemimpin yang sangat disegani di kampung tersebut, Mbah Julak masih beragama Hindu. Meskipun pangkat dan derajat beliau sangat tinggi, beliau tetap senantiasa rendah hati dan suka menolong. Pada suatu hari, saat berjalan mengelilingi pantai, beliau tiba-tiba menemukan seseorang yang terdampar. Seperti kebiasaan beliau, memang suka menolong orang-orang yang terdampar. Akhirnya beliau mendekat dan kemudian membawa seorang tadi ke rumah beliau. Saat ini lokasinya berada di kompleks Masjid Julak. Dengan penuh kesabaran beliau merawat hingga akhirnya seorang yang diselamatkan tadi tersadar. Beliau akhirnya mencoba menanyai terkait jati diri dan maksud tujuan perjalanan. Hingga akhirnya diketahui bahwa yang terdampar tersebut adalah seorang mubaligh yang bernama Islamuddin, lebih dikenal dengan Mbah Banjar, yang hendak menimba ilmu kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Berkat kebesaran hati dan kesabaran Mbah Julak dalam merawat Mbah Banjar, akhirnya Mbah Banjar lantas tergerak hatinya untuk menyebarkan dakwah Islam. Di lingkungan yang mayoritas masih sangat kental dengan nuansa kepercayaan, isme, dan dinamisme yang dipengaruhi oleh masih besarnya pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Lihat kesantunan perilaku Mbah Banjar serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Julak akhirnya menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Dengan masuk Islamnya Mbah Julak, maka dalam proses penyebaran Islam semakin berkembang pesat. Mengingat sebagai seorang lurah pada masa itu, beliau memiliki kemampuan finansial yang luar biasa bagus guna memberi dukungan penuh tanpa ada pamrih sedikit. Beliau bersama dengan Mbah Banjar merintis pondok sebagai sarana penunjang dakwah. Pertama kali didirikan di wilayah Gendingan, 200 meter sebelah barat Masjid Julak. Saat ini berdiri Ponpes Putri Al-Fatimiyah. Dinamakan Gendingan karena saat proses berdakwah meniru orang Hindu sesuai dengan kesukaan Mbah Julak, yakni gendingan, menabuh gamelan. Tapi dengan memakai lagu atau syair-syair Islam. Saat gamelan ditabuh, masyarakat berdatangan dan antusias. Namun saat gamelan berhenti, masyarakat sekitar pun ikut membubarkan diri. Hal ini terjadi berulang kali. Namun dengan kesabaran Mbah Julak dan Mbah Banjar, perlahan tapi pasti tanpa kekerasan, secara tidak sadar masyarakat sekitar mau menerima dakwah Islam. Di lain hari, dengan terus berkembangnya Islam di daerah tersebut, Julak dan Mbah Banjar pun berunding mengingat kurangnya tenaga pengajar serta keilmuan untuk mengajarkan dakwah Islam. Akhirnya Mbah Julak dan Mbah Banjar sowan menghadap Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sana beliau menyampaikan keinginan
Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan Mbah Jelak, hingga dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya Raden Kosim, yang saat ini kita kenal sebagai Sunan Derajat, untuk pergi ke Jelak agar dapat membantu perjuangan dakwah Islam di tempat tersebut. Pada akhirnya Mbah Banjar, Mbah Jelak, dan Raden Kosim menjadi 3 pilar utama pelopor penyebaran agama Islam, utamanya di perkampungan Jelak. Mbah Jelak pun di kemudian hari juga menjadi mertua dari Raden Kosim, yang menikah dengan putri beliau yang bernama Siti Sofia. Cerita Jelak pulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Jelak, tepatnya di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berkat kegigihan dan jasa beliau yang sangat besar, serta berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam, pada masa itu Raden Fatah, selaku Sultan Demak, memberikan gelar resmi penganugerahan berupa nama Sunan Mayang Madu. Bersamaan dengan pemberian gelar tersebut, Raden Fatah juga memberikan wilayah Perdikan Jelak sebagai wilayah kekuasaan otonomi. Karena Jelak sebagai pusat pengkaderaan dan pengemblengan pejuang agama Islam. Hingga saat ini, Mbah Jelak lebih mafhum dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Mbah Mayang Madu. Dan setiap Jumat Legi diadakan kegiatan rutinan, yakni zikir dan kirim doa di kompleks makam Mbah Mayang. Sekian saya Reha, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.